2013 lalu terus melakukan peluasan wilayah karena kondisi saat ini sudah tidak lagi mampu menampung sampah yang ada. Luas lahan TPA Sumber Batu di tahun 2013 sebesar 14,20 hektar dengan rincian sarana TPA Sumber Batu di zona 1 dan 2 dengan luas 2 hektar, volume sampah sampai saat ini mencapai 400.000 meter kubik atau 100.000 ton di zona 1 dan 2, ketinggian tumpukan sampah kurang lebih mencapai 20 meter. Udah sampai di pelosok-pelosok daerah, beli bawa mobil pickupnya Pak, berarti kalau jadi bisa. Jadi mangga itu ditanam itu udah dibuang, jadi orang nggak jualan jauh, jadi nggak bisa. Pokoknya ada orang Jawa masuk di daerah pasti maju. Ya kita tidak tahu kira-kira bisa kan, paling bisa ya dijual nggak bisa kan. Saya baru pas ngomong sama wali kota, daripada bapak mikirin itu tambah gas yang ada di Pondok Gede yang tidak ujung-ujung sudah berapa miliar setiap tahun bapak keluarin honornya atau apanya orangnya, itu mendingan urusin sampahnya Pak. Saya memprediksi kalau sampah ini, maaf aja, hanya satu sisi saja baru tambah cairannya saja, karena kita itu lebih kurang ada 1.000 ketua RW. Kalau kita berproduksi, kita maksimalkan, orang itu dorong cinta makan sayur, cinta makan buah, buahnya jadi pupuk, ya kan, pupuk cair dan padat. Saya prediksi setiap RW itu minimal, dan itu saya kira tidak memberatkan karena saya praktekkan langsung, tidak lagi saya harus tanya bagaimana, saya praktekkan langsung, sehingga saya mengatakan bahwa ya satu hari hanya buang waktu 5 menit saja sebenarnya, dan tidak perlu disentuh-sentuh macam-macam. Masukkan dalam keadaan bersih di tongnya, disemprot, sesudah itu disemprot, ya masuk, ditunggu cairannya 2-3 hari, ya udah mulai berproduksi kan. Nah itu yang jadi anunya. Jadi aku berpikir kita tidak bawa lagi, tidak usah dulu kita terlalu jauh bawa ke ekonominya. Yang paling penting bahwa kita olah sampah kita, tidak kita teriak-teriak ke mana, teriak-teriak lagi ke pemerintah supaya kenapa tidak dijemput ini sampah. Atau juga warga hobinya juga memang telah 2-3 bulan tidak bayar sampah, ngandali ketua RW yang tomboki. Ya lebih baik kita berdaya. Kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu, bukan lautan, hanya kolam susu. Yuk nyanyi bersama yuk. Kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu tepuk tangannya yuk. Bukan lautan, hanya kolam susu. Semangat lagi dong bapak-bapak. Dalam cukup menghidupimu, tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu, bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jalan cukup menghidupimu, tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah ini yang saya mau bawa, semangat ini loh ada di dalam kita. Bahwa Indonesia itu negara kaya. Intinya satu, Indonesia negara kaya. Saya cuma hari ini tidak akan banyak berbicara tentang sampah, tapi saya ingin merubah mindset. Coba sebentar, ini salah satu program kami yang ada di Sunter Bentengan, bahwa ini loh kalau setiap bisa jadikan program usaha. Jadi dari kecil memang sudah bersih-bersih, dari situ akhirnya mikir gimana bikin usaha dan juga bisa bisa jadi buat orang lain juga. Ya, bermanfaat bagi orang lain. Nah, tapi kalau misalnya untuk komposter project ini sejak kapan? Komposter projectnya sendiri saya teruskan itu di tahun 2011. 2011 karena waktu itu awal mulanya kita berpikir komposter project. Tentu kalau kita dengan akhirnya saya berpikir bahwa bagaimana kita bikin nama dan
kita mau ngurusin masalah di lingkungan. Nah, jadi akhirnya bernaklah pemikiran bahwa ya kita bikin fokus untuk jadi merah putih. Kemudian seperti bahwa apa? Kami ingin melihat Indonesia menjadi tanah hijau dan ekonomi. Ya, bergerak untuk Indonesia melalui green. Go green. Oke, siap. Nah, jadi Melo, jadi sejauh ini kan ada aktif mengolah sampah organik di lingkungan kita bersama komunitas organik. Jadi kita kan punya presentasi sampah organik di lingkungan kita Jakarta. Kalau di Jakarta ini 60% bahkan sampai 75% itu sampah organik itu lebih merajai dibandingkan sampah anorganik. Nah, jadi kalau diperkirakan itu 5.000 ekor gajah. Jadi seperti itu sama ekor gajah. Itu. Nah, jadi ketika permasalahan sampah organik ini tidak terselesaikan, nah itu yang menjadi masalah. Sebenarnya kalau sampah organik kan itu sangat mudah penyelesaiannya. Tapi kalau sampah organik tidak diselesaikan itu akan menimbulkan bom busuk dan mungkin bahkan binatang-binatang yang menyebar penyakit itu juga akan ada di sekitar manusia. Jadi kalau kita tidak tangani secara baik, ya kan, secara profesional atau kita secara kemandirian, sampah organik akhirnya menjadi hal yang menakutkan terus-menerus gitu. Namun kalau sejauh ini seperti apa pengolahan sampah organik di lingkungan kita ini di Jakarta? Ya selama ini kan mereka hanya membuang, ya kan, buang ke TPS cuma pembuangan sampah. Ya di situ, ya saya pikir bahwa itu hanya memindahkan sebuah masalah, tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya memindahkan masalah yang tadinya masalah di rumah kita pindahkan saja seperti itu. Tapi nyatanya tidak selesai gitu dengan adanya pembuangan sampah ke TPS itu. Gitu. Jadi bagaimana mengolah sampah secara mandiri itu lagi satu. Sejauh ini hal itu yang Anda lakukan? Ya, jadi sebelum sampah keluar dari rumah, masyarakat sudah bisa mengolah secara mandiri. Jadi jangan sampai nanti kita menjadi orang yang ketergantungan dengan tempat sampah, ketergantungan dengan namanya dinas kebersihan. Dan kami berikan label dengan hanya kertas print-printan, kami bisa menjual dengan harga 15.000 dan dengan pesanan 5.000 botol. Waktu itu ke wilayah Serang. Nah, Bapak di sini bisa tahulah berapa jumlah keuntungan kami, ya kan? Hanya dengan menggunakan botol bekas yang diberikan label. Dan kami bisa memasarkan ke wilayah Serang. Teman punya properti, kebetulan sama-sama menang di acara Berani Jadi Miliarder. Dia tertarik untuk menghijaukan sekolahan yang ada di wilayah Serang. Dan dia pesan 5.000 botol dan saya kemas dengan botol bekas. Saya katakan, Ibu butuh isinya atau butuh botolnya? Saya bilang, padahal itu alasan saya aja gitu, supaya beli botol baru gitu. Tapi memang kami konsisten. Tong yang kami bikin pun juga dari sampah, tong bekas daur ulang pabrik. Kenapa? Kami tetap konsisten sampai saat ini, jangan sampai menimbulkan masalah baru gitu loh. Kami nggak mau dengan hal-hal yang baru, makanya kami jual pun dengan botol bekas yang tidak kepake, botol-botol aqua. Kalau orang mungkin mau dikiloin, kalau kami enggak, kami kumpulkan, bayangkan botol bekas, label hanya print-printan, ya kan? Kami jual 15.000 per botolnya. Itu 1 liter, nggak nyampe 1 liter lah, teh pucuk. Nah ini iklan ya, teh pucuk gitu. Ini didukung oleh teh pucuk. Oke, itulah kurang lebihnya enaknya bermain di kompos. Jadi biarkan manusia-manusia itu tidak tahu bagaimana bermain di pupuk organik cair. Karena kenapa? Indonesia negara pertanian, bapak-bapak, ya kan? Dan subsidi pupuk cair di daerah-daerah itu sudah mulai tidak ada lagi. Nah, bisa nggak mengambil kesempatan itu? Dan program saya selanjutnya nanti sama teman-teman, saya mau buang semua pupuk cair ini ke daerah dan saya jadi pengumpul air sampah aja deh. Ya kan? Pengepul air sampah khusus, pengepul air sampah. Dulu sebetulnya saya pemain pupuk kimia juga dan saya banyak link masih di daerah. Dan saya mau coba nanti dari program-program saya mau ngatur strategi bahwa setiap orang yang mengolah sampah seliter aja deh 1.000 rupiah saya bayarin dari setiap rumah tangga. Misalkan seperti itu nantinya. Dan dia kan nggak perlu tahu saya jualnya berapa. Gitu kan? Nah itu kurang lebihnya salah satu nanti yang kedepannya kami lagi pikirkan gitu loh. Nah jadi saya sedang mengambil kesempatan dan kesempitan karena pemain sampah non organik, sampah-sampah plastik itu udah banyak, ya kan? Makanya kami itu jadi terkenal karena saya khusus main di sampah organik. Tadi yang saya bilang orang nggak tahu, mereka tahunya sampai jadi pupuk dan hanya sampai jadi kompos dan pupuk cair. Paling cuma sampai situ. Bikin pelembut baju nggak tahu, bikin pembersih lantai nggak tahu.
Dari itu banyak kalau saya benar bikin yang namanya pengemukan ikan itu. Kalau misalnya kita melihara ikan di akuarium itu pakai air sampah juga. Pengemukan sapi juga pakai air sampah, dan saya gemuk pun juga bekas air sampah. Kurang lebihnya seperti itu. Banyak manfaatnya. Itu kalau mau produknya itu banyak. Suplemen organik cair namanya SOC. Dan tadi bioaktivatornya pun dibuat dari air sampah. Bapak-bapak mungkin di sini nggak tahu bahwa air beras itu bisa menjadi pengurai WC. Jadi nggak perlu sedot mobil tinja, pakailah air beras cucian, bekas cucian. Itu sangat penting karena bakteri yang ada di cucian air beras itu sangat dibutuhkan di WC untuk mengurai. Nah itu rahasia-rahasia seperti itu. Kalau mau udah banyak di sini. Tapi kita sampai di situ aja. Yang penting gini sih Pak, bahwa kita jangan lagi menjadi orang-orang yang konsumtif. Jadilah orang yang produktif. Gak segala sesuatunya beli, jangan. Gak segala sesuatunya beli. Waktu saya pakai tas yang tadi tuh majalah bekas, saya main ke BRI ke Sudirman. Wah hampir semua mereka bertanya, Pak beli di mana tasnya gitu. Mereka kira tadinya dari rotan. Oh saya nggak gengsi pakai barang-barang daur ulang, saya malah senang. Dan ketika waktu saya menang di Wirausaha Mandiri, pramugarinya pun, kan, gara-gara dia ingin tahu tas saya kira bilang syaratnya satu Mbak, foto bareng. Itulah rahasia lelaki. Syaratnya cuma satu, foto bersama saya, baru saya kasih tahuin Pak. Oke mbaknya mau foto kan, lumayan buat share sama teman-teman gitu. Bohongin teman-temannya pacar saya. Jadi gitu, jadi bawa banyak. Jadi kita jangan lagi konsumtif karena modernisasi ini seringkali kita melupakan segala sesuatu yang penting, bapak-bapak. Sangat kita kali meninggalkan sesuatu yang penting. Saya mengambil bukan tingkat bisnisnya deh, saya mengambil hal yang paling kecil aja. Kalau kita nggak pernah bergerak, orang di daerah saya mereka mengira saya rajin. Padahal bukan itu intinya. Saya lihat lingkungan bersih, ketika saya bersih-bersih, saya juga mendapatkan kesehatan nih, berkeringat. Ya kan? Gak semuanya segala sesuatunya instan sempit ya, kita yang kecil aja dulu berpikir. Dan yang paling kecil aja kita berpikir bahwa bumi ini adalah pemberian Tuhan yang paling indah. Udah itu aja dulu berpikir. Teman di Bandung waktu kami pameran di JCC, dia punya peternakan anjing di Bandung besar gitu. Dan dia bingung menyelesaikan masalah kotorannya itu, kalau nggak diselesaikan bau. Dan juga akhirnya kita bilang kalau selama ini binatang ternak, oke, silakan saja. Oke, udah gitu peternak burung puyuh itu baunya luar biasa kalau dia dikelola. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengelola dengan sistem composting dan akhirnya itu menjadi solusi buat dia. Itu kurang lebihnya bapak-bapak. Cuma ada sebagian besar dibilang katanya kucing nggak boleh. Kalau analogi saya berpikir begini, kalau selama dia binatang peliharaan berarti makannya terawat dan terjaga, itu aja. Nah, kecuali kalau liar, ya kan. Nah itu kurang lebih. Tapi andai kata pun sedikit pun juga nggak terlalu mempengaruhi unsur pupuknya, Pak. Misalnya kita sampahnya tongnya sebesar ini aja nih, nggak usah gede-gede. Ya kotoran tikus paling 3 batang 2 batang lah kan. Kotoran kucing kan 3 batang 2 batang. Itu nggak mempengaruhi unsurnya. Tidak sedikit pun, asal selama dia sedikit ya. Selama sedikit. Ya tadi juga santan pun selama dia sedikit nggak terlalu mempengaruhi. Santan, garam, ya kan, garam tuh tidak boleh kalau dalam jumlahnya banyak, tapi selama dia sedikit nggak mempengaruhi, gitu loh. Tadi ada bapak ini dibilang, wah kalau kita mengolah sampah, bikin pupuk organik dengan sampah itu menghasilkan menghasilkan hasil yang lama katanya. Sebetulnya itu memang benar. Nah sekarang saya cuma mau katakan begini, bahwa sampah organik ketika dipadukan dengan pupuk kimia, ya, sampah organik bisa menetralisir kimia. Sebagai contoh, orang seringkali kasusnya salah organik tanpa bahan kimia, salah besar. Bahwa organik itu tetap ada unsur kimianya, tetapi permasalahannya dia dibuat dari jasa training yang menghasilkan pupuk cair yang tidak, ya kan, yang tidak tidak merusak alam, gitu loh. Jadi jangan dikatakan organik tanpa bahan kimia, itu tetap ada unsur bahan kimia kok. Unsur kimia tetap ada di dalam.